Oke, baiklah. Saya Maria Eni. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah Good Corporate Governance sebagai pemenuhan untuk ujian akhir semester. Oke, baiklah, langsung saja. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa teori. Ada 6 di sini. Langsung saja. Yang pertama ada teori keberagaman dewan. Teori keberagaman dewan atau board diversity theory adalah kerangka kerja yang mengadvokasi pentingnya memiliki keberagaman dalam komposisi dewan direksi suatu organisasi. Keberagaman ini dapat mencakup berbagai dimensi seperti jenis kelamin, etnisitas, latar belakang budaya, usia, latar belakang pendidikan, dan pengalaman profesional. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dewan dengan memperbanyak sudut pandang dan pengalaman yang berbeda. Nah, adapun kaitannya dengan prinsip-prinsip, yang pertama yaitu peningkatan pengambilan keputusan. Dengan memiliki anggota dewan yang mewakili berbagai latar belakang dan pengalaman, organisasi dapat mengurangi risiko kelompok pikir atau grouping dan meningkatkan kemampuan dewan untuk membuat keputusan yang lebih inovatif dan responsif terhadap kompleksitas pasar dan lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Di mana keberagaman dalam dewan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen dan memperkuat akuntabilitas, karena anggota dewan yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat membawa perspektif yang beragam dalam menilai strategi dan kinerja perusahaan. Kemudian yang ketiga ada refleksi nilai organisasi, yaitu organisasi yang menganut prinsip keberagaman dalam komposisi dewan dapat mencerminkan nilai-nilai seperti inklusivitas, keadilan, dan kesetaraan. Hal ini bisa menjadi aspek penting dalam membangun reputasi perusahaan di mata masyarakat dan stakeholders. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kepuasan stakeholder, di mana keberagaman dalam dewan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan stakeholder seperti karyawan, pelanggan, investor, dan komunitas di sekitar organisasi. Mereka akan melihat komitmen organisasi terhadap nilai-nilai keberagaman sebagai indikasi bahwa organisasi mampu mengelola kompleksitas dan beradaptasi dengan perubahan sosial. Nah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan tanggung jawab terkait, organisasi dapat memanfaatkan keberagaman dalam dewan sebagai sumber keunggulan kompetitif yang signifikan, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan memperkuat hubungan dengan berbagai stakeholders. Yang kedua adalah teori upper echelon atau Hembrick dan Mason pada tahun 1984. Nah, teori ini yang dikembangkan oleh Donald Hembrick dan Robert Mason pada tahun 1984 adalah sebuah kerangka kerja yang menjelaskan bagaimana karakteristik individu-individu tertinggi dalam sebuah organisasi seperti CEO dan anggota dewan direksi mempengaruhi pengambilan keputusan strategis dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, melalui teori ini, Hembrick dan Mason mau menyatakan bahwa nilai-nilai dan kognitif pemimpin mencerminkan strategi yang dipilih oleh mereka. Manajemen eksekutif membawa pemikiran dan pengalaman dari karir sebelumnya. Ini menurut Hembrick dan Mason pada tahun 1984. Nah, adapun kaitannya dengan prinsip yang pertama yaitu pengambilan keputusan strategis, yaitu teori Upper Excellence menyatakan bahwa karakteristik individu seperti nilai-nilai, pengalaman kerja, dan orientasi strategis mereka akan mempengaruhi preferensi mereka dalam pengambilan keputusan strategis. Prinsip-prinsip ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan keberagaman dalam latar belakang dan pemikiran anggota puncak untuk menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih seragam, beragam, dan berimbang. Kemudian, yang kedua, kepemimpinan dan budaya organisasi. Karakteristik dan nilai-nilai individu puncak berkontribusi terhadap pembentukan budaya organisasi. Kemudian, prinsip-prinsip ini mendorong organisasi untuk memastikan bahwa kepemimpinan di tingkat puncak mencerminkan nilai-nilai dan etika yang diinginkan dalam seluruh organisasi, serta mempromosikan budaya yang inklusif dan beragam. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi dan integrasi, yaitu teori Upper Excellence menyarankan bahwa organisasi perlu mempertimbangkan diversifikasi dalam komposisi tim puncaknya agar dapat mengakomodasi berbagai perspektif dan pengalaman. Ini memungkinkan organisasi untuk mengambil keputusan yang lebih baik, informasi, dan memastikan bahwa perspektif yang luas dan beragam dipertimbangkan.
Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab organisasi, yaitu yang pertama seleksi dan pengembangan kepemimpinan, di mana organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses seleksi dan pengembangan anggota puncak atau upper excellence didasarkan pada kriteria yang mencakup keberagaman latar belakang, pengalaman, dan pemikiran. Ini termasuk mempertimbangkan kandidat-kandidat yang mewakili berbagai kelompok demografis dan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Yang kedua adalah pengelolaan budaya organisasi. Organisasi harus mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman dalam budaya dan kebijakan organisasinya secara menyeluruh. Tanggung jawab ini mencakup memastikan bahwa nilai-nilai dan etika yang mendukung inklusivitas dan keberagaman ditegakkan dari puncak organisasi hingga ke level operasional. Kemudian yang ketiga adalah pengawasan kinerja dan akuntabilitas. Organisasi harus memonitor dan mengevaluasi kinerja anggota puncak dalam mengelola dan mempromosikan keberagaman. Tanggung jawab ini melibatkan memastikan bahwa keberagaman tidak hanya diwujudkan secara formal dalam komposisi tim puncak, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap pengambilan keputusan dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu kemudian yang keempat adalah kesadaran dan pelatihan. Penting bagi organisasi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya keberagaman dalam tingkat puncak, serta menyediakan pelatihan untuk pengembangan kepemimpinan yang mempromosikan inklusivitas dan memahami berbagai perspektif. Nah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip teori per-excellence dan menjalankan tanggung jawab yang terkait, organisasi dapat mengoptimalkan komposisi dan kinerja tim puncak mereka. Kemudian memperkuat budaya yang inklusif dan menghasilkan keputusan strategis yang lebih baik dan beragam. Yang ketiga, kita masuk pada teori dependensi sumber daya atau resource dependence theory. Nah, pada teori ini, kerangka kerja teoritis yang menggambarkan bagaimana organisasi tergantung pada sumber daya eksternal untuk memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai tujuan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Jeffrey Prevert dan Gerald R. Salancik pada tahun 1970-an sebagai respons terhadap pandangan tradisional yang menganggap organisasi sebagai entitas yang mandiri dan otonom. Nah, kaitannya dengan prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, ketergantungan pada sumber daya eksternal. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya internal mereka sendiri, tetapi juga pada sumber daya yang tersedia di lingkungan eksternal mereka. Ini termasuk sumber daya seperti modal finansial, teknologi, informasi, dan dukungan politik. Yang kedua adalah kekuasaan dan kontrol. Teori ini menyoroti bahwa organisasi seringkali berusaha untuk mengendalikan atau mempengaruhi pihak eksternal agar tetap memberikan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, hal ini mencakup penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mempertahankan akses terhadap sumber daya kritis. Kemudian yang ketiga adalah aliansi dan interaksi. Organisasi dapat membentuk aliansi atau kemitraan dengan pihak eksternal untuk mengamankan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Interaksi dengan pihak eksternal juga dapat membantu organisasi memahami dinamika pasar dan lingkungan bisnis yang lebih luas. Yang keempat yaitu manajemen risiko. Ketergantungan pada sumber daya eksternal juga dapat meningkatkan tingkat ketidakpastian bagi organisasi. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi penting dalam mengelola dan merespons perubahan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Nah, selanjutnya yaitu kaitannya dengan tanggung jawab organisasi. Perspektif dan pengetahuan yang beragam. Keberagaman dalam dewan membawa berbagai sudut pandang dan pengetahuan dari berbagai latar belakang dan pengalaman. Hal ini dapat membantu dalam menghadapi kompleksitas tentang bisnis dan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian kita masuk kepada yang keempat yaitu teori psikologi sosial. Yaitu teori psikologi sosial adalah cabang ilmu psikolog yang mempelajari bagaimana individu dipengaruhi oleh situasi sosial dan bagaimana individu itu sendiri mempengaruhi situasi sosial. Teori ini menyoroti pentingnya interaksi antara individu dan lingkungannya dalam membentuk perilaku, sikap, dan persepsi mereka. Nah, kaitannya dengan prinsip-prinsip.
Yang pertama adalah pengaruh lingkungan sosial. Teori psikologi sosial menekankan bahwa perilaku individu tidak hanya ditentukan oleh karakteristik personalnya, tapi juga dipengaruhi oleh situasi sosial di sekitarnya. Ini mencakup norma-norma sosial, ekspektasi kelompok, dan tekanan sosial yang dapat mempengaruhi sikap dan tindakan individu. Kemudian yang kedua adalah persepsi dan interpretasi. Teori ini mengajarkan bahwa persepsi individu terhadap situasi sosialnya dapat mempengaruhi respons dan tindakannya. Individu cenderung menafsirkan situasi berdasarkan persepsi mereka terhadap norma sosial, stereotip, dan harapan sosial yang ada. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh resiprokal. Teori psikolog sosial juga menggarisbawahi bahwa hubungan antara individu dan lingkungan sosial bersifat saling mempengaruhi. Artinya, individu mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya, lingkungan sosial juga mempengaruhi individu melalui proses interaksi dan adaptasi. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab organisasi, yang pertama yaitu pembentukan budaya organisasi, di mana organisasi memiliki tanggung jawab untuk membentuk budaya kerja yang mempromosikan norma-norma sosial yang positif dan inklusif. Hal ini mencakup membangun lingkungan kerja yang menghargai keragaman, menghormati hak asasi manusia, dan menentang diskriminasi. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan konflik, di mana organisasi perlu memahami dinamika psikologi sosial dalam mengelola konflik di tempat kerja. Tanggung jawab ini melibatkan pengembangan keterampilan komunikasi yang efektif, penyelesaian konflik yang adil, dan menciptakan suasana kerja yang aman dan mendukung bagi semua karyawan. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan yang berorientasi pada kepatuhan. Organisasi harus memastikan bahwa kepemimpinan mereka mempraktikkan prinsip-prinsip psikologi sosial yang sehat dalam pengambilan keputusan dan manajemen tim. Ini termasuk memastikan bahwa keputusan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai moral, keadilan, dan keberagaman. Kemudian yang keempat adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Tanggung jawab organisasi juga mencakup menyediakan pelatihan dan pengembangan yang terfokus pada memahami psikologi sosial. Ini membantu karyawan untuk lebih baik dalam memahami dinamika sosial di tempat kerja, meningkatkan keterampilan interpersonal, dan mempromosikan kerja tim yang produktif. Nah, kemudian ada teori, ini masih tentang teori psikologi sosial. Nah, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori psikologi sosial dan menjalankan tanggung jawab yang relevan, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat, inklusif, dan berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan. Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tetapi juga memperkuat kinerja organisasi secara keseluruhan melalui kolaborasi yang efektif dan pengambilan keputusan yang berbasis pada pemahaman mendalam tentang dinamika sosial. Kita masuk pada teori yang kelima, yaitu teori agensi. Agensi teori adalah kerangka kerja dalam ekonomi dan manajemen yang mempelajari hubungan antara dua pihak yang disebut sebagai prinsipal dan agen atau agent. Hubungan ini umumnya terjadi di mana prinsipal mengkontrak agen untuk melakukan tugas tertentu yang mewakili kepentingan prinsipal, namun agen juga memiliki kepentingan pribadi atau motivasi yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan prinsipal. Nah, kaitannya dengan prinsip-prinsip yang pertama yaitu kepentingan dan konflik. Teori agensi menyoroti bahwa konflik kepentingan dapat muncul karena agen mungkin memiliki insentif untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya yang bisa bertentangan dengan kepentingan prinsipal. Prinsip ini mendorong organisasi untuk mengimplementasikan mekanisme pengendalian dan insentif yang sesuai untuk memitigasi risiko konflik kepentingan ini. Kemudian yang kedua adalah pengaturan dan pengendalian. Teori ini menekankan pentingnya pengaturan hubungan antara prinsipal dan agen melalui kontrak yang jelas, pemantauan dan pengendalian kinerja agen. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas agen. Kemudian teori insentif. Teori agensi juga berhubungan erat dengan teori insentif yang meneliti bagaimana prinsipal dapat merancang sistem insentif yang efektif untuk mendorong agen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Ini mencakup penggunaan bonus, komisi, dan bentuk insentif lainnya untuk memotivasi perilaku agen yang diinginkan. Nah, kaitannya dengan tanggung jawab organisasi yang pertama adalah pemantauan dan pengendalian. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa mekanisme pemantauan dan pengendalian yang efektif diterapkan dalam hubungan antara prinsipal dan agen. Ini termasuk pengukuran kinerja yang jelas, laporan yang terbuka, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Kemudian yang kedua adalah transparansi dan akuntabilitas. Organisasi harus mempromosikan transparansi dalam komunikasi dan tindakan antara prinsipal dan agen. Tanggung jawab ini mencakup mengkomunikasikan harapan dan tujuan dengan jelas, serta memastikan bahwa semua pihak bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Dan yang ketiga adalah perancangan sistem insentif.
Tanggung jawab organisasi juga termasuk merancang sistem insentif yang tepat untuk memastikan bahwa agen memiliki insentif yang sejalan dengan tujuan organisasi dan kepentingan prinsipal. Ini melibatkan evaluasi terhadap efektivitas insentif yang ada dan penyesuaian jika diperlukan. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan risiko konflik. Pengelolaan risiko konflik kepentingan. Organisasi harus mengidentifikasi dan mengelola risiko potensial dari konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Ini termasuk mengadopsi kebijakan dan prosedur yang meminimalkan peluang terjadinya konflik kepentingan, serta menanggapi situasi yang mungkin timbul dengan cepat dan efektif. Dengan memahami prinsip-prinsip teori agensi dan menjalankan tanggung jawab yang relevan, organisasi dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan hubungan prinsipal agen, mengurangi risiko konflik kepentingan, dan memastikan bahwa semua pihak terlibat beroperasi dengan integritas dan komitmen terhadap tujuan bersama. Masuk yang keenam, yaitu teori ketergantungan sumber daya. Nah, teori ketergantungan sumber daya atau resource dependence theory adalah kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana organisasi mengelola hubungan mereka dengan lingkungan eksternal untuk memenuhi kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Teori ini mengakui bahwa organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya internal mereka sendiri, tetapi juga pada sumber daya yang disediakan oleh pihak eksternal seperti pemasok, pelanggan, pemerintah, dan komunitas. Nah, kaitannya dengan prinsip-prinsip yang pertama itu ketergantungan pada sumber daya eksternal. Prinsip utama dari teori ini adalah bahwa organisasi tidak mampu bertahan hidup atau berkembang tanpa mengandalkan sumber daya eksternal. Ini mencakup sumber daya seperti modal finansial, teknologi, informasi, dan dukungan politik yang diperlukan untuk operasional sehari-hari dan pencapaian tujuan jangka panjang organisasi. Kemudian yang kedua adalah interaksi dan aliansi. Teori ini menekankan pentingnya interaksi dan membentuk aliansi dengan pihak eksternal. Organisasi harus aktif dalam menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok, pelanggan, dan pihak lain untuk memastikan akses yang stabil dan berkelanjutan terhadap sumber daya kritis. Kemudian kekuasaan dan kontrol. Teori ketergantungan sumber daya juga mempertimbangkan penggunaan kekuasaan dan pengaruh untuk mengelola ketergantungan terhadap pihak eksternal. Organisasi mungkin menggunakan strategi politik atau negosiasi untuk mempertahankan atau meningkatkan akses mereka terhadap sumber daya yang diperlukan. Kemudian yang keempat adalah manajemen risiko. Tergantungan pada sumber daya eksternal juga membawa risiko bagi organisasi karena mereka tidak memiliki kendali penuh terhadap sumber daya tersebut. Tanggung jawab organisasi termasuk manajemen risiko dengan mengidentifikasi risiko potensial yang terkait dengan ketergantungan sumber daya dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya. Kemudian kaitannya dengan tanggung jawab organisasi. Nah, yang pertama adalah pengelolaan hubungan dan komunikasi. Organisasi memiliki tanggung jawab untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan pihak eksternal. Ini melibatkan komunikasi yang efektif, transparansi, dan integritas dalam semua interaksi dengan stakeholder eksternal. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi sumber daya. Tanggung jawab organisasi juga mencakup diversifikasi sumber daya mereka untuk mengurangi risiko ketergantungan yang berlebihan pada satu atau beberapa pemasok atau partner bisnis. Ini termasuk mencari alternatif sumber daya atau pemasok yang dapat digunakan jika terjadi gangguan atau perubahan dalam kondisi eksternal. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan ketergantungan. Organisasi harus mengembangkan strategi untuk mengelola ketergantungan mereka pada sumber daya eksternal ini, melibatkan negosiasi kontrak yang kuat, membangun jaringan yang kuat dengan pihak-pihak eksternal, dan memantau secara aktif perubahan dalam lingkungan bisnis yang dapat mempengaruhi ketersediaan sumber daya. Yang keempat adalah tanggung jawab lingkungan. Teori ini mendorong organisasi untuk mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dan kegiatan mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Tanggung jawab ini melibatkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, pengelolaan keberlanjutan, dan kontribusi positif terhadap komunitas tempat organisasi beroperasi. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip teori ketergantungan sumber daya dan menjalankan tanggung jawab yang relevan, organisasi dapat meningkatkan manajemen sumber daya mereka, mengurangi risiko, dan membangun hubungan yang berkelanjutan dengan pihak eksternal. Ini tidak hanya mendukung kelangsungan operasional, tetapi juga memperkuat reputasi dan hubungan dengan semua stakeholder. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saran dan kritik yang baik yang membangun sangat diharapkan, terutama dari Ibu Nurdaningsih selaku dosen mata kuliah. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.